KRI Imam Bonjol duel dengan 12 kapal China di Natuna Utara. Sahabat Agenda Channel, jumpa kembali dengan saya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang KRI Imam Bonjol yang dikabarkan telah duel dengan 12 kapal China di Natuna Utara. Seperti apa info selengkapnya, silakan tonton dan simak videonya sampai selesai, supaya kalian tidak ketinggalan informasi pentingnya. Dikutip dari zonajakarta.com, baru-baru ini kapal Coast Guard China kembali memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara yang dicegat KRI Imam Bonjol. KRI Imam Bonjol memang ditugaskan untuk menjaga Natuna Utara dari gangguan macam kapal Coast Guard China. Benar saja, peran KRI Imam Bonjol bagi Indonesia di Natuna Utara begitu strategis untuk menangkal kapal China yang nekat memasuki teritori Indonesia. Segera KRI Imam Bonjol mengambil langkah tegas mengusir kapal-kapal Coast Guard China di sana. Dalam menjaga kedaulatan Laut Nusantara, KRI Imam Bonjol 383 melaksanakan hailing kontak terhadap kapal China Coast Guard Haijing 5202 dan King U 5206 yang telah memasuki ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna. Dalam komunikasi ini, personel KRI Imam Bonjol 383 meminta kapal China Coast Guard tersebut untuk segera meninggalkan zona ekonomi eksklusif Indonesia, ujar TNI AL. Sebelum adanya kejadian ini, China memang kerap melakukan tindakan semacam itu di Natuna Utara. Pada Agustus tahun 2021 misalnya, China mengerahkan kapal survei dan Coast Guard-nya ke Natuna Utara. Mereka mengganggu pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia dan Rusia di Blok Tuna. Saat itu KRI Bung Tomo sudah sangat dekat dengan kapal Coast Guard China, Zhongguo Haijing 5305. Kapal perang Indonesia itu lantas mengusir unsur China. Namun ada rasa tersempil di hati kala KRI Bung Tomo berhadapan dengan Zhongguo Haijing 5305. Saat ini ada sekitar 6-7 unit Zhaoduan class yang dioperasikan Coast Guard China. KRI Bung Tomo cuma unggul di sektor rudal anti kapal di mana CG China tak mempunyainya. Tapi perlu diingat, ia cuma kapal Coast Guard, bukan kombatan milik PLA Navy. Jika yang di sana merupakan kapal perang China maka kemampuannya di atas KRI Indonesia. Meski demikian ada satu kejadian di Natuna Utara yang membuat China ketar-ketir. Pada Juni tahun 2016,
KRI Imam Bonjol melakukan patroli di Natuna Utara. Ia kemudian mendapati 12 kapal nelayan China melakukan illegal fishing. Tanpa menunggu waktu lama, KRI Imam Bonjol langsung menembaki 12 kapal nelayan China. 12 lawan 1 jelas KRI Imam Bonjol unggul karena ia merupakan kapal perang. Pemerintah China memprotes aksi KRI Imam Bonjol yang dinilai menggunakan kemampuan tempurnya. Di waktu yang salah, satu kapal mereka ditangkap dan ditarik ke daratan Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri Tiongkok langsung melayangkan protes dan mengklaim ada warganya yang mengalami luka tembak akibat tindakan TNI AL tersebut. Indonesia tak sudi mendengar alasan China, sebab kapal nelayan China menyalahi aturan dengan melakukan illegal fishing. Indonesia bergeming, tindakan kapal-kapal Tiongkok tersebut sudah menyalahi aturan. Mereka mencari ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang total luasnya mencapai 2,7 juta kilometer persegi. Selain menyatakan akan menjawab protes tersebut, pemerintah Indonesia melakukan satu hal yang cukup mengejutkan. Mengadakan rapat kabinet terbatas dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di KRI Imam Bonjol, pada perairan Laut Cina Selatan. Pemerintah menyimbolkan diri tidak gentar di hadapan negara lain seperti China. KRI Imam Bonjol memang tegas melakukan hal demikian karena peringatan mereka sebelumnya dianggap omong kosong, tak digubris oleh kapal-kapal China itu. Walau ada pengawalan yang berbau perlindungan dari kapal penjaga pantai Tiongkok Haijin 3303, TNI AL telah melakukan tindakan yang benar, melakukan peringatan dari verbal dan memuntahkan peluru ketika semua itu tidak digubris. KRI Imam Bonjol di Natuna Utara melakukan tugas mulia mengusir para intruder tak tahu diri, demi menjaga kedaulatan Indonesia sahabat. Demikian sahabat Agenda Channel, info terkini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa pada video yang selanjutnya.